Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sayang? Semoga saja sehat-sehat selalu ya. Apalagi kemarin sudah libur ya. Jadi anak-anak bagaimana kemarin sudah main-main kemana saja? Asalkan hati-hati, kita tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak harus cuci tangan, pakai masker ya. Kalau tidak perlu tidak boleh keluar ya. Karena pada hari ini kita akan membahas apa ya, tentang tema makanan, kebutuhan kita itu yaitu makan, pakaian, dan apa, tempat tinggal begitu ya. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak, pada kesempatan hari ini yaitu anak-anak kan sudah doa, apapun yang dilakukan doa, apalagi sekarang temanya tentang makanan, yaitu kebutuhanku tentang makan. Karena anak butuh makan, minuman, anak-anak tahu kan makanan itu apa? Makanan itu rezeki dari Allah, bisa berupa nasi, roti, jajan, apapun. Dan pertama, kesehatan. Kalau anak-anak sehat itu juga rezeki. Jadi apapun kita syukuri, karena kita sehat saja itu kita bersyukur, apalagi mendapat makanan. Ada makanan itu bermacam-macam, ada dua, makanan yang haram dan halal. Dari hewan juga ada haram dan halal. Apa sih haram? Haram itu yaitu makanan yang dilarang, yang tidak diperbolehkan kita makan. Dan yang halal itu yang boleh. Kenapa yang tidak diperbolehkan? Karena itu membahayakan kesehatan kita. Ya, jadi seperti apa ya, bermacam-macam itu, ada makanan juga minuman itu yang dilarang, ada yang haram dan halal. Jadi semua rezeki dari Allah. Bagaimana bersyukurnya? Anak-anak bersyukur. Contoh, kalau anak-anak diberi makan sama orang tuanya, tidak boleh pilih-pilih, itu namanya anak bersyukur. Bersyukur apapun yang didapat. Ada juga dalam Al-Quran itu begini, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, bila kita bersyukur akan ditambahi nikmatnya, dan bila tidak bersyukur akan mendapat siksa yang pedih. Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita golongan orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Seperti dalam lagunya begini, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, hati adalah cermin tempat pahala dosa berlabuh. Lah artinya kita begitu. Kalau kita dekat dengan Allah, contoh kita melaksanakan perintah Allah, sholat, apapun yang diperintah Allah, kita menjalankan dekat, insya Allah Allah dekat. Apapun yang kita minta, insya Allah Allah itu loh, sebelum kita meminta Allah sudah memberikan. Seumpama contoh ini, kalau kita dekat dengan Allah, aduh aku kepingin makanan ini, tiba-tiba saja ada orang memberi. Atau pada waktu kita beli kemana-mana tidak ada, pasar sana tidak ada, sini nggak ada, karena kita dekat dengan Allah. Tiba-tiba ada, kita masih belum, uangnya belum habis, ada rezeki dari sini yang tidak terduga-duga, karena kita rajin bersyukur, ingat kepada Allah. Apalagi anak-anak yang ibunya sering sholat malam, karena apapun makhluk di muka bumi ini sudah diberi rezeki sama Allah, sudah diatur. Contoh nih, anak-anak tahu kan cicak atau laba-laba. Laba-laba itu kan cuma satu tempat itu saja, dia ndak ke kanan, ndak ke kiri, ndak kemana-mana, kan cuma di di rumahnya itu aja kan, sangkar atau di laba-laba itu aja. Tapi dia kenapa? Karena diberi rezeki, tiba-tiba ada kupu-kupu kecil untuk makan, ada laba-laba. Itulah namanya Allah sudah memberikan rezeki. Apalagi kita yang bisa diberi tangan, diberi kaki, pikiran, dan semuanya. Karena manusia paling sempurna bisa berusaha. Makanya anak-anak jangan lupa kita tetap bersyukur, begitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur, supaya ditambahin nikmatnya, amin, Allahumma amin. Sekarang ini anak-anak nyoba, tahu enggak nama-nama malaikat juga yang memberi rezeki siapa?
Kita hafalkan dulu ya. Malaikat yang kita kenal ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Ijrail, Israfil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi yang kita kenal yaitu malaikat 10 ini. Nyoba malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu ya, menyampaikan wahyu. Kedua, Mikail pembagi rizki. Ya ini, jadi rizki itu bisa kesehatan, makanan, apapun, uang dan masalah apapun itu yang berguna bagi kita itu namanya rizki. Jadi anak-anak ya terganggu karena ada telepon masuk. Maaf ya, kita lanjutkan kembali. Kita menghafal nama-nama malaikat supaya anak-anak tahu malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Mana tangannya coba begini. Oke, anak pinter, anak hebat. Ayo pertama-tama menghafal nama-nama malaikat. 1. Jibril, Mikail, Ijrail, Israfil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Anak-anak juga harus tahu tugas masing-masing itu. Jadi ya, banyak gangguan. Yang pertama tadi anak-anak kan menghafal nama-nama malaikat. Yang pertama Jibril menyampaikan wahyu. 2. Mikail membagi rizki. Rizki dari Allah dibagikan kepada makhluknya. Makhluk itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini yang ketiga. Jadi Jibril, Mikail, Ijrail. Ijrail ini yang mencabut nyawa. Orang meninggal itu ada perintah, yaitu namanya malaikat, diperintah sama Allah untuk mencabut nyawa. Jadi orang meninggal apapun itu, yang meninggal itu dicabut oleh malaikat Ijrail. Israfil apa? Israfil itu meniup sangkakala. Kalau sudah dia lah, semua yang ada di muka bumi ini akan hancur. Itu namanya hari kiamat. Itu ya. Namanya yang meniup sangkakala itu namanya Israfil ya. Tadi Jibril, Mikail, Ijrail, Israfil, Mungkar, dan Nakir itu penanya kubur. Semua orang bakal meninggal dan yang menanyakan malaikat Mungkar, Nakir. Rokib ini mencatat amal baik. Kalau anak-anak berbuat baik dicatat sama malaikat Rokib. Bila anak-anak seperti tinju temannya, mukul ke sini, nendang, itu karena perbuatan jelek yang tidak baik dicatat oleh malaikat Atid ya. Malaikat Atid mencatat amalan jelek. Tadi dia ulangi lagi, Jibril, Mikail, Ijrail, Israfil, Mungkar, Nakir, Rokib. Tadi sudah. Atid, Malik. Nyoba Malik ini penjaga di neraka. Kalau Ridwan menjaga surga. Jadi anak-anak harus mengetahui ya, belajar nama-nama malaikat. 1. Jibril, 2. Mikail ya, atau langsung Jibril, Mikail, Ijrail, Israfil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan ya. Mungkin cukup itu saja ya, anak-anak menghafal. Dan jangan lupa, sekarang kan temanya tentang makanan. Anak-anak harus bersyukur karena apapun yang diberikan Allah ke kita, walaupun itu nasi, apapun tentang kesehatan, kita harus tetap bersyukur karena semuanya dari Allah. Seperti dalam Al-Quran tadi ada, bila kamu bersyukur akan ditambahi nikmatnya, dan bila tidak akan bersyukur mendapat siksa yang pedih. Jadi anak-anak harus bersyukur terus dengan membaca Alhamdulillah. Kemanapun kita baca doa, kemanapun naik kendaraan, apapun kita lakukan dengan doa. Semoga dengan itu kita menjadi insan yang mulia. Dan kita sendiri supaya besok semua bakal meninggal dicabut dengan malaikat Ijrail dari Ijrail mencabut nyawa kita menjadi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian sadari Ustazah. Bila ada salah kata yang disengaja atau tidak, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.